MSCI. Mungkin ada pernah dengar, mungkin juga belum. Tapi yang jelas, di baliknya itu ada aliran dana triliunan rupiah. Betul, dan ini topik yang krusial banget kan? Karena banyak sekali kesalahpahaman soal peran MSCI yang sebenarnya. Banyak yang mikir ini semacam, dewa pasar saham gitu. Padahal ceritanya jauh lebih menarik dari itu. Tepat sekali. Misinya simpel aja sih, menjawab 3 pertanyaan penting buat Anda. Apa sebenarnya MSCI itu? Kenapa semua perusahaan raksasa berlomba-lomba pengen masuk? Dan yang paling penting, artinya apa buat kita-kita ini, investor retail? Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Jadi gini, miskonsepsi paling umum yang saya sering dengar, MSCI itu semacam lembaga pengelola dana raksasa. Kayak BlackRock versi lain gitu. Bener nggak sih mereka yang beli semua saham ini? Nah, itu dia kesalahpahaman utamanya. MSCI atau Morgan Stanley Capital International itu sebenarnya bukan pengelola dana. Mereka nggak beli satu lembar saham pun buat portofolio mereka sendiri. Oh, jadi bukan mereka pemainnya? Bukan. Definisi yang paling pas itu, mereka adalah lembaga riset, semacam research house independent. Tugas utama mereka itu ya bikin dan kelola berbagai indeks saham global. Pakai metodologi, algoritma, dan analisis fundamental yang, kompleks dan sangat terpercaya. Oke. Jadi mereka bukan pemain di lapangan, tapi lebih kayak arsitek yang ngerancang stadion dan bikin aturan mainnya. Gitu ya? Coba saya buat analogi deh. Bayangin MSCI ini kayak penyedia resep masakan premium. Resepnya udah teruji puluhan tahun. Terus para koki raksasa dana-dana investasi kayak BlackRock, Vanguard, atau UBS itu bayar biaya langganan yang mahal banget. Bisa ratusan juta bahkan miliaran per tahun. Cuma buat dapetin buku resep atau metodologi dari MSCI. Analogi resep itu pas banget. Kena sekali. Dan para koki raksasa itu rela bayar mahal, kenapa? Karena dana yang mereka kelola itu skalanya nggak kebayang. Mereka butuh standar global yang konsisten. Daripada pusing-pusing ngerasik portofolio dari nol buat pasar negara berkembang, ya mending pakai resep MSCI yang udah terbukti. Masuk akal. Jadi pas MSCI bilang, oke, resep buat emerging market sekarang isinya saham A, B, dan C, ya para manajer investasi ini langsung beli saham A, B, dan C buat reksadana mereka. Mereka itu eksekutor, bukan pencipta strategi. Kalau gitu resep buat Indonesia pasti beda dong ya dengan resep buat pasar Amerika atau Eropa. Apa yang jadi pembedanya? Oh, jelas beda. Ada MSCI World Index, itu isinya saham-saham dari negara maju. Ada juga MSCI ESG Index, yang resepnya cuma buat perusahaan dengan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang bagus. Dan yang paling relevan buat kita, ya MSCI Emerging Market Index. Nah, disinilah Indonesia ada. Kita itu ibaratnya satu panci sama negara kayak India, Brazil, Thailand, Vietnam. Sama-sama berebut alokasi dana dari para koki global itu. Nah, sekarang ini nih bagian yang sangat menarik. Kalau kita lihat di media sosial atau berita bisnis, banyak banget emiten yang punya target masuk MSCI. Rasanya ini udah kayak piala atau medali emas gitu. Apa sih yang sebenarnya mereka kejar sampai segitunya? Ada 3 keuntungan utama yang saling berkaitan. Gengsi, kepercayaan, dan yang paling penting, aliran dana. Yang pertama, gengsi atau prestige. Masuk ke dalam indeks MSCI itu sebuah validasi di tingkat global. Coba dibayangin, seorang manajer investasi di Dubai atau di Zurich mungkin nggak begitu kenal sama indeks lokal kita kayak LQ45 atau IDX 30. Saya paham soal gengsi itu. Tapi di zaman sekarang di mana informasi kan terbuka banget ya. Apa stempel dari MSCI ini masih sepenting itu? Bukannya fund manager di Eropa bisa aja menganalisis saham Indonesia sendiri? Pertanyaan bagus. Tentu mereka bisa, tapi ini masalah skala dan efisiensi. Sebuah fund manager di Eropa itu mungkin harus mantau ribuan saham dari puluhan negara berkembang. Nggak ada waktu buat riset mendalam satu persatu. Nah, standar MSCI ini jadi jalan pintas yang terpercaya. Semacam filter awal gitu ya? Tepat. Kalau sebuah perusahaan bisa bilang, kami bagian dari MSCI Emerging Market Index, investor global itu langsung tahu, oke, perusahaan ini udah lolos saringan likuiditas, kapitalisasi pasar, dan standar tata kelola minimum. Udah kayak paspor lah, bikin mereka langsung lolos imigrasi di radarnya investor global. Oke, jadi gengsi ini buat buka pintu. Lalu yang kedua, kepercayaan. Betul, itu datangnya satu paket sama gengsi.
Secara otomatis, ada tingkat kepercayaan atau trust yang lebih tinggi yang nempel ke perusahaan yang udah lolos seleksi ketat MSCI. Ini sinyal kalau perusahaan itu punya skala dan likuiditas yang diakui secara internasional. Tapi, ya seperti yang Anda duga, gengsi dan kepercayaan ini cuma pembuka jalan buat hadiah utamanya. Aliran dana, sesuatu yang bisa dihitung. Tepat sekali. Alasan ketiga dan yang paling krusial, aliran dana masuk atau inflow. Ini bukan sekedar sertifikat atau plakat di dinding loh. Saat sebuah saham baru masuk ke indeks MSCI, semua reksadana pasif global yang ngikutin indeks itu wajib beli saham tersebut. Wajib, supaya portofolio mereka seimbang lagi sesuai resep baru dari MSCI. Tunggu. 3,3 triliun rupiah. Dalam satu hari, kan saham aman dapat suntikan dana sebesar itu. Lalu ada DSSA sekitar 3,4 triliun. Itu kan berarti para fund manager ini nggak melakukan analisis fundamental mendalam soal aman di hari itu. Mereka beli cuma karena ada di daftar. Apa itu bukan sebuah risiko? Tepat sekali. Dan Anda menangkap inti dari kekuatan MSCI. Mayoritas aliran dana ini datangnya dari passive funds, reksadana indeks. Mereka nggak peduli harga sahamnya lagi mahal atau murah. Tugas mereka cuma satu, replikasi indeks MSCI seakurat mungkin. Wow. Jadi ya, ini hujan uang yang datangnya otomatis. Dan Anda tadi menyebut rebalancing. Ya, istilah itu sering banget muncul. Rebalancing ini maksudnya hari di mana semua koki itu serentak mengubah komposisi resep mereka sesuai arahan MSCI gitu kan? Persis. Itu hari hanya, di mana semua pembelian dan penjualan wajib dieksekusi. Makanya angkanya bisa fantastis dalam sehari. Bahkan buat kategori yang lebih kecil, MSCI Small Cap, angkanya tetap signifikan. Lumayan juga ya. Dan yang lebih penting lagi, karena ini dana pasif, uangnya ini cenderung lengket. Mereka beli, terus ditahan selama saham itu masih ada di dalam indeks. Ini yang menciptakan stabilitas. Ini investasi asing langsung yang sangat positif buat ekonomi Indonesia. Oke, hadiahnya besar sekali. Wajar kalau semua berebut. Tapi gimana cara menangnya? Prosesnya ini ternyata rahasia banget ya. Sebelum tanggal pengumuman, nggak ada satu orang pun di dunia yang tahu pasti saham mana yang bakal masuk atau keluar. Semua berita potensi masuk itu cuma prediksi. Betul sekali. Keputusan finalnya ada di tangan komite analis MSCI dan dijaga kerahasiaannya ketat banget. Bahkan ada rumor di kalangan trader kalau tim analis MSCI itu kayak di film spionase. Kerjanya di ruangan terkunci tanpa akses internet menjelang pengumuman. Bisa dibayangkan. Tentu itu berlebihan ya, tapi menggambarkan betapa seriusnya mereka jaga informasi ini biar nggak bocor. Oke, tapi walau formula pastinya rahasia, pasti ada kriteria dasarnya kan? Semacam saringan pertama gitu. Tentu, ada beberapa kriteria kuantitatif utama yang jadi filter awal. Yang paling krusial itu namanya Free Float Market Cap atau FFMC. Ini penting nih buat dipahami. MSCI itu nggak lihat total nilai sebuah perusahaan. Mereka cuma peduli sama porsi saham yang benar-benar beredar dan bisa dibeli publik. Oh, jadi meskipun perusahaannya raksasa nih, kalau sahamnya dipegang erat sama pendirinya dan nggak banyak yang diperdagangkan, MSCI nggak terlalu peduli gitu ya? Tepat. Misalnya, ada saham, nilai total perusahaannya 1 triliun rupiah. Tapi porsi saham publiknya atau free float-nya cuma 30%. Nah, di mata MSCI, nilai perusahaan itu ya cuma 300 miliar. Kalau syarat minimal masuk liga utama, katakanlah 10 triliun, ini angka hipotesis ya, maka harga saham itu harus naik lebih dari 33 kali lipat. Wow, 33 kali lipat hanya supaya dianggap eligible. Betul. Hanya supaya memenuhi syarat awal. Ini menjelaskan kenapa banyak perusahaan melakukan aksi korporasi buat memperbesar porsi saham publiknya. Itu kuncinya. Apalagi selain itu? Kriteria kedua itu Foreign Inclusion Factor atau FIF. Ini faktor yang ngitung batas maksimum kepemilikan asing di suatu emiten. Contohnya industri media di Indonesia. Kan ada regulasi yang membatasi seberapa besar porsi kepemilikan asing. MSCI akan memperhitungkan ini. Oke. Kalau batasannya ketat, ya bobot saham itu di mata MSCI bakal berkurang. Oke, jadi kapitalisasi pasar publiknya harus besar dan nggak ada batasan ketat buat investor asing. Terakhir, pasti soal likuiditas ya? Pasti.
Ini diukur dengan Average Daily Trading Volume atau ADTV. Logikanya simpel aja sih. Investor raksasa dengan dana triliunan itu nggak cuma mikir cara masuk, tapi juga cara keluar. Ah, iya juga. Mereka harus yakin bisa jual sahamnya kapanpun dalam jumlah besar tanpa ngerusak harga pasar. Jadi walau nilai perusahaannya besar banget, kalau volume perdagangannya sehari-hari sepi, ya saham itu nggak akan pernah masuk indeks. Jadi kalaupun semua syarat kuantitatif ini terpenuhi, tetap nggak ada jaminan ya? Sama sekali nggak ada. Setelah lolos dari saringan algoritma ini, keputusan akhir tetap di tangan komite MSCI. Mereka punya analisis kualitatif dan pertimbangan lain yang nggak dipublikasikan. Kita, sebagai investor luar, ya cuma bisa nebak-nebak. Oke, jadi ini kan pertarungan para raksasa ya, para titan di dunia investasi. Aturannya rumit, rahasia lagi. Pertanyaan terpentingnya, posisi kita di mana nih? Nah, ini intinya. Ini inti dari pembahasan kita untuk Anda. This is not your battle. Ini bukan pertarungan Anda. Mencoba cari untung dari rumor saham yang bakal masuk atau keluar MSCI, itu murni keberuntungan, murni hoki. Untuk gambarin betapa berbahayanya permainan ini, perjalanannya kayak roller coaster. Gini ceritanya, brand dirumorkan bakal masuk MSCI, harganya meroket. Lalu, pas pengumuman pertama, ternyata nggak jadi masuk. Waktu itu karena ada aturan FCI, sistem lelang khusus yang bikin pergerakan harganya dianggap nggak cukup liquid sama MSCI. Harganya langsung anjlok. Saya ingat banget momen itu. Banyak sekali investor retail yang kejebak di harga puncak, terpaksa cut loss. Tepat. Terus aturan MSCI berubah. Harapan muncul lagi, harganya naik lagi. Tapi pas periode rebalancing berikutnya, ternyata nggak masuk lagi. Harganya turun lagi. Investor retail bisa rugi lagi. Waduh, Akhirnya, setelah penantian panjang, brand diumumkan resmi masuk. Tapi apa yang terjadi? Di pagi hari setelah pengumuman, harga sahamnya justru sempat merah dulu, sebelum akhirnya ditutup naik. Ini benar-benar menguji mental. Kisah brand ini nunjukin betapa bedanya lini masa, ketahanan modal, dan akses informasi investor retail sama para pemain besar. Investor retail mungkin nggak kuat nahan saham 5 menit aja pas harganya anjlok. Benar. Sementara para raksasa itu, para passive funds tadi, horizon waktunya itu tahunan. Modalnya nggak terbatas. Mencoba ngikutin ritme permainan mereka dengan napas yang jauh lebih pendek itu ya sangat berisiko. Jadi kesimpulannya buat kami investor retail gimana? Sebaiknya diabaikan saja gitu. Bukan diabaikan, tapi dipahami perannya. Secara umum, keberadaan MSCI dan aliran dananya itu positif banget buat pasar modal Indonesia. Itu mendatangkan investasi asing jangka panjang, nambah stabilitas. Tapi menggunakannya sebagai strategi trading individu, mencoba menebak saham mana yang akan masuk, itu aktivitas yang sangat spekulatif. Lebih mirip judi daripada investasi. Harapan pertama buat para konglomerat di Indonesia, pesannya adalah bersatulah untuk menaikkan nilai saham-saham di Indonesia agar porsi negara kita di mata MSCI semakin besar. Karena sistemnya kan berbasis bobot, makin besar kapitalisasi pasar kita, makin besar juga aliran dana yang masuk. Ini untungnya buat semua. Sebuah ajakan untuk kepentingan nasional bisa dibilang. Karena pada akhirnya, ini kompetisi antar negara buat narik modal global. Benar, terus ada juga pesan buat para emiten yang udah berhasil masuk MSCI. Jagalah kepercayaan investor besar yang sudah masuk, jangan sampai mereka merugi. Atau istilahnya, jangan dikarungin, karena kepercayaan itu mahal harganya. Sekali mereka dikecewakan, akan sulit dapat lagi. Menarik ya, bagaimana semua ini balik lagi ke konsep dasar. Kepercayaan. Baik itu kepercayaan dari MSCI buat masukin sebuah saham ke resepnya, maupun kepercayaan dari emiten buat menjaga para koki dan pelanggan yang udah datang. Ujung-ujungnya, semua bermuara pada reputasi dan integritas. Sebuah pengingat yang penting di tengah semua kebisingan informasi ini. Tepat sekali. Gak ada seorang pun di luar komite MSCI yang tahu pasti saham mana yang akan jadi anggota berikutnya. Semua berita yang Anda baca, semua analisis yang beredar, semuanya itu cuma tebakan terpelajar. Hanya tebakan. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Apa itu? Mengingat semua volatilitas ini, ironisnya adalah semakin besar pengaruh MSCI pada pasar kita, mungkin semakin besar pula alasan bagi Anda sebagai investor retail untuk justru mengabaikannya dalam keputusan harian dan fokus pada fundamental.
Aliran dana triliunan ini kan menciptakan banyak sekali kebisingan. Jadi daripada mencoba menebak saham MSCI berikutnya, pertanyaan yang lebih penting buat Anda mungkin adalah bagaimana Anda bisa membangun strategi investasi yang kokoh berdasarkan pemahaman bisnisnya, sehingga Anda bisa menemukan sinyal berharga di tengah semua kebisingan yang diciptakan oleh para raksasa ini.